seharusnya benar, tapi karena membaca titik koma ini salah, maka bisa salah pada saat ujian, dan itu salah. Jadi harus hati-hati kalau sumber kalian apakah yang berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Nah, ini adalah titik di sini koma dalam bahasa Indonesia, berarti ini adalah 9,8. Saya tulis tetap bahasa Inggris saja, 9,8692 kali 10 pangkat min 6 ATM. Atau kalau ini kilopascal berarti 1000-nya, maka 1 kPa sama dengan 9,8692 kali 10 pangkat min 3 ATM. kPa. Oke, maka kalau ini 22,5 kPa, 22,5 kPa, maka dia 22,5 kali 9,8. Mungkin yang dekat dengan kalkulator bisa bantu menghitungkan. 9,8692 kali 10 pangkat min 3. Berapa ya ini? Ekonomi mana ya? 2,22057 kali 10 pangkat min 1, Pak. 2,22 057 ya? Iya, Pak. 57 kali 10 pangkat min 1 ATM ya. Atau kalau mau dihilangkan pangkatnya 0,222, misalkan 3 desimal udah cukup biasanya ATM. Oke, apakah ada yang belum paham untuk ini konversi? Bisa langsung interupsi aja. Oke, nah kalau sudah paham, yang nomor 2. Nah, coba dikerjakan sendiri oleh kalian. 770 Thor sama dengan berapa Pascal? Iya. Silakan dikerjakan sendiri. 770 Thor berapa Pascal? Seratus 2.657, Pak. 102.657,92. 0,92. Oke, kita lihat. Ya, jadi hanya tinggal 1 Thor 133,3 Pascal ya. Jadi kalau 770 tinggal ini dikalikan 133. Angkanya masuk akal ya, saya pikir ini masuk akal. Jadi nampaknya betul ya. Jadi yang lain kalau misalnya ada yang berbeda bisa disampaikan. Oke, 102.657,92 Pascal.
Oke, good. Ada yang belum paham tentang konversi seperti ini? Mudah-mudahan oke ya. Oke, nah sekarang kita ke soal selanjutnya. Perlu space nampaknya. Oke, dilihat dulu soalnya. Oke, dilihat soalnya dan yang sudah paham mungkin bisa mengartikan, bisa bantu mengartikan dalam bahasa Indonesia. Silakan kalau ada yang mungkin mau raise hand atau mau open mic langsung nggak apa-apa. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Jadi di soal itu sebuah sampel gas hidrogen ditemukan memiliki tekanan 125 kPa ketika suhunya 23 derajat Celcius. Berapa tekanan yang diperlukan ketika suhu pada 11 derajat Celcius? Oke, ya, betul ya, terima kasih. Jadi ada sampel hidrogen gas, tekanannya 125 kPa ada pada 23 derajat Celcius. Kemudian kalau tekanannya suhunya diturunkan menjadi 11 derajat Celcius, maka tekanannya berapa? Nah, di soal ini ada satu keterangan yang sebenarnya bisa membuat soalnya ambigu ini. Kira-kira apa ya? Kalau kita misalkan mengacu pada persamaan gas ideal aja ya, PV sama dengan nRT. Di sini tekanan diketahui, tentang temperatur diberitahu, R-nya ketetapan. N ini jumlah mol gas kita anggap dia tidak. Jadi sampel ini kita anggap nggak berubah jumlahnya. Nah, ada satu variabel lagi yang tidak diterangkan di sini. Kira-kira apa itu? Volumenya bukan, Pak? Volumenya, Pak. Iya, volumenya. Yang kurang dari soal ini adalah volumenya itu bisa berubah atau volumenya dianggap tetap. Ya, itu adalah yang missing dari soal ini. Tapi untuk tidak menyulitkan kita, saya anggap di soal ini volume dianggap tetap ya, volume dianggap tetap. Jadi kalau kita menganggap sampel ini berlaku seperti gas ideal, maka V-nya tetap, N-nya tetap, R-nya juga tetap. Maka perubahan hanya terjadi antara P dan T. Oke. Nah, ini
yang terkait dengan hukum Gay-Lussac, hukum Boyle, hukum Charles gitu ya, tentang hubungan variabel-variabel dalam persamaan gas ideal. Nah, kalau misalkan kalian lupa tentang hukum itu, kalian bisa balik mengacu pada persamaan gas ideal ini, kemudian dilihat mana yang tetap. Misalkan V, N, dan R itu tetap, maka kita bisa saja buat rumusnya berbentuk seperti ini. P per T sama dengan N R per V. Nah, ini karena ini tetap semua kita kumpulkan, maka ini adalah konstan. Nah, ya kan, karena ini konstan ya, kita anggap tadi volume tetap, walaupun soalnya tidak menyebutkan. Nah, karena ini konstan, maka P per T itu juga konstan. Artinya kalau ada dua kondisi untuk sampel hidrogen ini, P1 dan T1, P2, T2, maka berlaku hubungan P1 per T1 sama dengan P2 per T2 sama dengan konstan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini udah persamaan yang cukup untuk data yang kita punya. Apa? Kira-kira kenapa? Izin menjawab Pak, itu Iya. karena suhunya belum masih dalam satuan derajat bukan Kelvin. Iya, benar ya. Jadi satuannya masih Celsius. Sekarang bagaimana dengan yang tekanan? Suhunya udah oke nggak nih kira-kira? Iya, kelasnya pakai atmosfer satuannya. Nah, kalau di rumus PV sama dengan RT, maka ini harusnya pakai atmosfer. Tapi kalaupun kita mau masukkan angka ini bulat-bulat ke sini, hasilnya akan sama, ya. Karena saat kita konversi ke atmosfer, kanan dan kirinya akan cancel. Misalkan saya tulis di sini kan. Misalkan kita buat ini ke atmosfer. Berarti P1 125 kali kalau ke atmosfer berarti ke atmosfer KPA ini tadi yang ini. Kali 9,8692 kali 10 tambah 3. 9,8692 kali 10 pangkat 3. Oke, saya kurang space. Kok saya nggak bisa ini ya? Oh. Yang 3 ya sama dengan, nah ini tekanan yang tekanan
P1 misalnya kita ambil yang awal, P2 yang akhir, maka tekanan P2 ini nggak dikasih tahu ya apakah dia mau KPA juga. Misalnya kita anggap dia maunya KPA juga, maka P2 di sini KPA ya. Kalau kita di sini kita buat ATM, maka mesti dijadikan ATM juga. Jadi P2 ini masih dalam bentuk KPA. KPA ya. Kali 9,8692 kali 10 pangkat min 3. Ini misalnya kita mau buat dia jadi ATM. Nggak bisa. Kalau yang temperatur nggak bisa ada toleransi, dia harus dirubah menjadi Kelvin. Karena dia ini tambah bukan kali. Nah, kalau temperatur ditambah berapa untuk dia jadi Kelvin? 273. 273, Pak. 273. Maka ini juga 11 tambah 273. Nah, ya jadi untuk pressure kita bisa lihat kanan dan kirinya ini faktor pengalinya bisa kita coret. Jadi kalaupun sengaja atau tidak sengaja kalian masukkan angkanya tetap 125, maka hasilnya akan tetap benar sepanjang kalian pakai satuannya KPA juga. Nah, jadi kalau ini misalnya kita coret aja, ya coret ya dengan ini. Oke, maka P2 sama dengan 125 kali 284 ya kalau salah, 284. Kalau saya salah langsung dikoreksi aja. 23 tambah 273 296. Oke, ya. Mohon bantuannya kalkulator bisa menghitung. 35.500, Pak. 3 langsung hasilnya atau? Ya, langsung di hasilnya aja. Kalau hasilnya 119,93, Pak. Oke, masuk akal ya. 119,93 ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi angkanya pada saat suhunya 23, tekanannya 125. Suhunya diturunkan, tekanannya turun juga. Tapi angkanya nggak jauh ya dari 125. Ini 119. Jadi untuk ngelihat apakah jawaban kalian tuh di akhir itu masuk akal atau tidak. Nah, ternyata tekanannya kalau suhu turun, tekanannya turun juga. Nah, bisa kalian lihat di rumusnya. Masuk akal nggak? Kalau suhunya turun, tetap maka tekanan turun juga. Oke, jadi kelihatannya masuk akal, maka kelihatannya aman ya, kelihatannya udah benar. Oke, ada pertanyaan? Nah, ada suara tuh, apa tuh ada suara tuh? Oh, nggak ada. Oh, ada yang resen mungkin? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Tadi untuk yang 284 itu didapat dari mana ya, Pak? Terima kasih. Oke, yang 284 ini 11 tambah 273. Ini dikalikan ini dibagi ini. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Oke, ya sama-sama.
Ada bunyi. Oke, Leo, silakan Leo. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin tanya Pak tentang soal tersebut. Yuk. Itu kan Pak karena nggak ada volumenya. Kalau misalnya yang lainnya misalnya nggak ada tekanannya, berarti kita taruh persamaan seperti yang ada di buku ya Pak? Saya kurang paham ini. Bisa diulangi Leo? Ini kasusnya kan Pak nggak ada volumenya, jadi larinya ke tekanan. Punya persamaan yang kalau dia volumenya sama gitu ya Pak. Kalau misalnya tekanannya juga nggak ada di dalam soal, langsung aja Pak, mengikuti persamaan yang ada di buku. Mungkin saya antara paham atau enggak dengan pertanyaannya, tapi saya coba jawab. Kalau tekanannya nggak ada juga, maka soalnya salah jadinya Leo. Karena jadinya kalau temperaturnya berubah, artinya dari rumus ini kalau volumenya tetap, V, N, dan R-nya tetap, dan P juga nggak ada, maka P juga tetap misalkan, maka T pasti tetap. Jadi kalau P, V, N, R itu tetap, maka T juga pasti tetap. Jadi kalau T-nya berubah, maka salah satu atau lebih dari minimal satu, jadi bisa tiga-tiganya. Jadi ini kan ada 4 variabel ya. Ada variabel P, variabel V, variabel N, dan variabel. Kalau T ini berubah, maka satu atau lebih dari dalam tiga variabel ini itu bisa berubah. Tapi kalau tidak ada keterangan sama sekali tentang mereka ini, PVN ini tidak ada keterangan sama sekali, tapi soal bilang T-nya berubah, salah maka soalnya. Maka minimal satu atau lebih dia akan berubah kalau salah satu berubah. Bukan hanya berlaku pada T yang berubah. Misalkan P yang berubah pun, tekanan yang berubah pun, maka V, N, dan T itu bisa berubah, tergantung dari soalnya. Jadi kita harus cerna dari soalnya, yang mana yang tetap, yang mana yang berubah. Oke, nah itu mungkin hal yang paling utama ya, yaitu mencerna soalnya. Kalau misalkan kita mencerna soalnya salah, ke bawah-bawahnya sayangnya itu akan salah. Jadi paling penting memang mencerna soalnya. Oke, ada bunyi. Gimana Leo? Apakah cukup menjawab apa belum ya? Terima kasih Pak. Berarti kalau misalnya nggak ada artinya tekanannya salah soal lah gitu ya Pak. Dianggap bonus gitu Pak. Iya, jadi dia harus ada yang berubah minimal minimal hubungan antara dua variabel. Ini kan hubungan antara P dan T. Di sini hubungannya antara P dan T. Bisa saja nanti hubungannya antara P dan V misalkan. Maka yang NR dan T ini konstan. Bisa saja hubungan yang dicari antara V dan T. Maka P, N, dan R itu konstan. Bisa saja hubungannya antara P, V, dan T. Nah ini berarti 3 variabel yang dihubungkan. Bisa saja. Maka kalau hubungan yang dicari antara P, V, dan T, maka N dan N-nya dianggap konstan. Jarang, walaupun bisa, tapi jarang N-nya itu berubah.
Itu bisa, tapi untuk di mata kuliah ini nampaknya ada kasus untuk N yang berubah dalam persamaan gas ideal. Tapi sejatinya P, V, N, dan T itu bisa tetap, bisa berubah. Kita mesti cerna dari soalnya, yang mana yang tetap, olah persamaan ini ya, persamaan PP sama NET menjadi persamaan berbentuk seperti ini. Misal saya kasih contoh deh. Misal soal itu N dan T-nya tetap. Ya, misalnya soal itu N dan T-nya tetap. Maka perubahan P akan merubah V. Maka hubungan yang akan didapat, rumus yang akan didapat adalah PV sama dengan konstan. Kalau dalam kasus itu, maka hubungannya nanti P1 V1 sama dengan P2 V2 sama dengan konstan. Itu kalau ada kasus N-nya tetap dan T-nya tetap. Maka rumus yang dipakai itu ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, nanti ini saya hapus dulu. Oke, tadi nampaknya ada yang bertanya lagi ya. Bentar. Oke, masih ada yang resen atau cukup? Oke. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, dibaca dulu soalnya. Oke, mungkin salah satu ingin yang bisa membantu mengartikan ke bahasa Indonesia. Jawabannya disebutkan, Pak. Ini apa mengartikan dalam bahasa Indonesia soalnya.
Silakan kalau mau ini bantu coba. Mau bantu nyoba sama terjemahin, Pak. Oh, silakan. Jadi untuk artinya itu, gas sempurna yang mengalami kompresi isotermal mengurangi volumenya sebesar 1,80 dm kubik. Tekanan akhir dan volume gas masing-masing adalah 1,48 dikali 10 pangkat 3 Thor dan 2,14 dm 3 pangkat 3. Menghitung tekanan asli dalam I Thor dan I2 bar. Terus untuk rumusnya, kalau menurut saya, maaf ya Pak kalau salah, itu pakai hukum Boyle bukan sih Pak, yang P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Oke, ya benar ya. Jadi P1 kira-kira P. Oke, saya tulis dulu. Jadi benar ya, jadi rumusnya P1 kira-kira saya tulis dulu P1, P2, V2. Nah, ini berapa nih? P anggap yang 1 yang awal, yang 2 yang akhir. P akhir dulu, ini kan diketahui akhir ya. P2 dulu berapa P2? .97 Pak. Ya, 1,97 bar. V2 2,14 desimeter kubik. 2,14. Nah, mana lagi yang diketahui? Volume awal, Pak. Nah, V1, Volume awal 1,6 desimeter kubik. 1,14 ditambah 1,80 Pak, V1-nya. ya, benar ya. Jadi ini suatu gas ideal mengalami kompresi isotermal. Nah, arti kata isotermal, iso itu sama, termal terkait dengan temperatur. Berarti temperaturnya tidak berubah. Kompresi itu ya kalian bisa membayangkan ya, kompresi itu mengecilkan volume. Kalau memperbesar volume berarti ekspansi, expansion, ini compression. Isotermal, jadi dia temperaturnya tetap. Jadi di sini sudah ada indikasi T konstan. Jadi dari kompresi ini akan mengurangi volumenya sebesar 180. Berarti 1,80 ini adalah delta V-nya. Nah, karena V2-nya 2,14, V akhir setelah dikurangi, setelah dikompresi, maka V1 adalah 2,14 tambah 1,80. Maka ini jadinya 3,94 ya kalau nggak salah. Desimeter kubik. Ya, desimeter kubik. Nah, P1 adalah yang ditanya dalam bar dan juga dalam Thor. Nah, itu tadi kawan kalian sudah menyebutkan rumus yang akan dipakai, yaitu P1 V1 sama dengan P2 V2. Ya, balik lagi itu asalnya bisa didapat dari rumus PV zaman NRT tadi.
karena di soal sudah dibuat T-nya tetap isotermal, N juga tidak ada keterangan berubah, maka N dan T konstan. Maka PV sama dengan RT. Dalam kasus ini P kali V sama dengan konstan. Atau P1 V1 sama dengan P2 V2. Nah, biasanya kan di sini pakai ATM, P-nya, V-nya pakai liter. Di sini satuannya P-nya bar misalkan, salah satu diketahui bar, yang kedua volumenya desimeter pangkat 3. Desimeter pangkat 3 liter lah ya, sama liter. Tapi kira-kira kalau kita mau tetap menggunakan rumus ini, kita mau tetap keep unitnya bar sama DM pangkat 3, boleh nggak? Kalau untuk yang ini ya. Boleh? Boleh Pak, karena satuan yang kiri sama yang kanan itu udah sama. Iya, betul ya. Jadi kalaupun kita tidak konversi ke ATM, P-nya dia akan cancel karena perkalian. Tapi kalau temperatur, nggak boleh ya. Kalau misalnya temperatur, kanan dan kiri harus dirubah ke Kelvin dulu. Nah itu harus diingat. Karena temperatur itu untuk konversinya penambahan nggak bisa dicoret. Jadi nggak bisa kita nyoret 273 ini dengan 273 di kanan dan kiri, nggak bisa. Karena ini penambahan. Tapi kalau perkalian kita bisa nyoret. Nah, jadi kalau kita mau konversi ini ke ATM misalkan, atau dan juga ini ke liter, ini perkalian, maka bisa kita coret kanan dan kirinya untuk faktor konversinya. Dan kalau kita tidak mau konversi juga boleh. Nah, di sini saya jawab misalkan aslinya aja, P1 V1 sama P2 V2. P1-nya saya ikut bar aja, P1 kali V1-nya 3,94, P2-nya 1,97 kali 2,14. Ya, DM pangkat 3 itu liter juga ya, jadi konversinya 1 faktor konversi. Sehingga P1 sama dengan 1,97 kali 2,14 dibagi 3,94. Oke, bisa bantu hitungkan. 1,07 Pak. 1,07 bar ya, karena ini bar, karena yang P2-nya bar. Oke, yang ditanya juga tor. Ini baru soal yang satu. Berapa tor dia? 1,07 bar ke tor misalkan 802,56 tor. 802,56 tor. Ya. Oke. Good. Ada pertanyaan? Kira-kira? Izin bertanya Pak. Silakan. Itu yang volume 1 itu kenapa ditambah ya Pak? Saya masih kurang paham. Oke. Kalau saya bacakan
kalimatnya, yang kalimat pertama dari soal ini. Suatu gas ideal mengalami kompresi isotermal di mana atau yang mengurangi volumenya sebesar 1,80 dm pangkat 3. Suatu gas ideal mengalami kompresi, isotermalnya saya keluarkan aja. Suatu gas ideal mengalami kompresi tersebut mengurangi volumenya sebesar 1,80 dm pangkat 3. Volume akhir 2,14 dm pangkat 3. Udah bisa dipahami nggak? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, ya sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut soalnya. Oke, ini nanti aja. Kalau ada waktu kita kembali lagi. Ini masih tentang volume-volume, tapi ini tentang tekanan parsial. Mungkin kita akan kembali lagi ke sini kalau misalkan ada waktu. Kita ke soal selanjutnya dulu. Oke. Coba dulu deh ini. Lihat dulu soalnya. Lihat yang soal yang atas aja dulu, ya atas sama bawah sama soalnya. Ini sudah masuk ke bab hukum pertama termodinamika. Oke, mungkin ada yang ingin bantu mengartikan ke bahasa Indonesia soal nomor di atas. Belum ada. Oke. Apa terjemahan dari state functions? Fungsi keadaan bukan Pak? Betul, fungsi keadaan. Nah, jadi pertanyaannya, yang manakah, yang atas ya, yang manakah dari
tekanan, temperatur, kerja, entalpi yang merupakan fungsi keadaan. Nah, ada dua fungsi dalam ada dua istilah fungsi terkait dengan besaran-besaran ini. Yang pertama, fungsi keadaan, state functions. Yang kedua yang disebut dengan path functions. Ya, dalam terkait dengan besaran-besaran ini ya. Nah, state function ini besaran yang nilainya tidak bergantung bagaimana kondisi itu dicapai, bagaimana kondisi itu sedangkan path functions besaran yang bergantung dengan bagaimana suatu perubahan dilakukan. Ini agak ini ya, kalau deskripsinya agak abstrak ya. Jadi kalau misalkan ada perubahan ya, perubahan dari kondisi A ke kondisi B. Perubahan ini bisa bermacam-macam seperti yang kalian bisa bayangkan. Misalkan kompresi, tadi ada ya gas dikompresi. Kemudian pemanasan, awalnya dingin dipanaskan. Nah, itu adalah contoh perubahan. Nah, pada saat terjadi perubahan, maka keadaan atau state itu berubah. Jadi misalkan keadaan awal A, keadaan Recording has stopped. Keadaan akhir B. Nah, kalau state function itu variabel-variabel yang tidak bergantung pada bagaimana perubahan ini dilakukan, bagaimana tanda panah ini dilakukan. Sedangkan path function nilainya bergantung bagaimana perubahan ini dilakukan. Nanti kalian akan mempelajari bahwa perubahan ini bisa dilakukan dalam volume tetap, dalam temperatur tetap, dalam maaf, recordingnya hilang. Oke. Saya nggak bisa recording nih.
Pak Putu masih ada nggak ya? Kira. Kayaknya sih masih ada Pak Putu. Gimana nih jadinya nih? Saya belum bisa recording. Bisa saja saya screen recording sih. Tapi nanti akan tersimpan di laptop saya. Mungkin saya screen recording aja dulu untuk mempersingkat waktu. Oke, nah ini saya sudah recording screen. Mudah-mudahan nanti bisa digabungkan dengan recording yang oleh Pak Putu tadi. Oke, tapi kalian bisa mencatat yang kalian pikir perlu untuk dicatat. Recording is on. Oke, Pak Putu udah recording lagi. Berarti saya stop ini. Oke, makasih Pak Putu. Oke, nah jadi tadi state function dengan path function ini terkait dengan perubahan suatu kondisi, suatu keadaan dari suatu sistem. Nah, perubahan itu bisa perubahan volume, perubahan tekanan, perubahan suhu dan memanaskan misalkan ya. Nah, tapi misalkan di sistem awalnya ada P1 ATM V 10 liter, T misalkan 300 Kelvin. Itu keadaan awal. Keadaan akhir P misalkan 1,5 ATM angkanya kurang bagus, setengah ATM aja 0,5 ATM. V berarti dia 2 kalinya 20 liter. T misalkan 300 Kelvin. Nah, nanti kalian akan mempelajari bahwa ini kondisi awal, ini kondisi akhir, tapi cara dari kondisi awal ke kondisi akhir ini bisa berbeda. Untuk sampai dari kondisi ini ke kondisi ini, itu bisa berbeda. Ada yang dilakukan misalkan suhu tetap, ya ini suhu tetap selama proses ini. Ada yang dilakukan dengan cara yang lain, ya. Nah, kalau state functions, maka nilai di keadaan akhir ini
untuk yang state function itu nilai-nilainya tidak bergantung bagaimana proses ini dilakukan. Tapi ada satu lagi yang namanya path functions yang bergantung bagaimana caranya dari A ke B ini. Nah, untuk menjawab soal ya, yang disebut state functions itu yang di soal ini itu adalah tekanan, pressure, temperature ya, entalpi. Untuk saat ini kalian lihat saja dulu, nanti sambil jalan kalian akan mempelajari tentang perubahan-perubahan ini, nanti akan lebih mudah dicerna. Kenapa sih ada yang disebut state function, ada yang disebut path function. Volume, internal energy, ya, satu lagi density misalnya. Itu adalah state function. Artinya nilai-nilai ini pada kondisi akhir ini, nilai-nilai ini tidak bergantung dari bagaimana dia dicapai, bagaimana sejarah untuk mencapai kondisi ini. Tapi path functions, fungsi yang bergantung dengan cara, bergantung dengan jalur dari keadaan awal ke akhir, itu adalah work, kerja, dan juga heat atau kalor. Jadi kalau ada perubahan dari A ke B, maka nilai pressure, temperatur, entalpi, volume, internal energy, density itu sudah tetap, di A-nya tetap, di B-nya tetap. Tapi kalau kerja dan kalor terkait perubahan ini akan bergantung dari bagaimana kita cara ngerubah dari A itu ke B. Jadi ini tergantung dari tanda panah ini. Sedangkan state function ini hanya keadaan awal dan keadaan akhir. Tidak peduli bagaimana dengan proses tanda panah ini. Nah, itu aja dulu yang dipahami. Nanti bisa lebih lanjut pada saat di perkuliahan. Apakah ada atau entalpi ya? Ada pertanyaan? Ini mungkin untuk saat ini dihafal aja dulu. Kalau misalnya belum paham, dihafal dulu bahwa tekanan, temperatur, energi bebas, entalpi, density itu yang disebut state functions. Tapi kalor kerja itu adalah path functions. Nah, itu dihafal dulu aja untuk saat ini. Nanti pada saat di perkuliahan ada contoh-contoh yang lebih real tentang bagaimana proses-proses ini. Nanti baru bisa dikoneksikan dengan istilah-istilah ini. Dengan maksud dari state function dan path functions. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke selanjutnya, soal selanjutnya. Oke ya. Oke, nah ini nggak banyak, hanya 2 aja.
lagi. Oke, silakan dibaca soal selanjutnya. Waktu kita tinggal tersisa ya, sekitar 17 menit ya. Oh enggak, sekitar 23 menit. Oke, silakan dibaca soalnya. Oke, ada yang ingin coba bantu mengartikan soalnya? Silakan. Izin mencoba, Pak. Ya, silakan. Oh, saya lega nih ada yang nyoba. Ayo, silakan. Reaksi kimia terjadi pada pemasangan piston cross sectional dengan ukuran 50 cm kuadrat. Hasil reaksinya piston terdorong keluar sebesar 15 cm dengan external pressure tekanan eksternalnya 1 atm. Hitung kerja dari sistemnya. Oke, good ya. Walaupun tadi nampaknya agak ada kebingungan sedikit di daerah sini, cross sectional area, tapi udah baik, udah sangat baik, udah mencoba. Tapi yang di kalimat selanjutnya udah benar. Oke, coba kalau kita ilustrasikan dengan gambar deh. Saya ini masalahnya kurang cakep menggambar ini. Oke, ya ini kurang lebih mudah-mudahan
Oke. Ya, jadi ini dianggap piston ya, walaupun harusnya tengahnya nggak bolong ya. Ya, piston lah ya. Oke. Suatu reaksi kimia terjadi dalam kontainer yang difitkan itu tersirat bahwa dia difitkan dengan sebuah piston. Artinya pistonnya ini benar-benar ngepas. Jadi nggak ada gas yang keluar atau yang masuk. Jadi fit ya. Dengan area cross sectional 50 cm persegi. Nah, area cross sectional area ini area yang melintang. Jadi maksudnya adalah luas permukaan ya. Ini luas kan, bukan volume satuannya. Maka luas silinder ini, kalau misalkan ini saya modelkan silinder, ini luas silinder ini 50 cm pangkat 2. Nah, sebagai hasil dari reaksi, piston itu terdorong sejauh 15 cm. Nah, jadi 15 cm ini adalah terdorongnya piston ya. Bukan keadaan awal atau keadaan akhir. Kurang ke bawah ya berarti. Nah, jadi kalau misalkan ya, sorry kalau gambarannya nggak memuaskan. Tapi maksud dari soalnya adalah awalnya, ya, ini yang paling penting, paling kritikal adalah mengerti soalnya ya. Walaupun dia bahasa Indonesia pun, kalau dia nggak mengerti soalnya, bubar udah jawabannya nanti. Suatu reaksi kimia terjadi dalam wadah kontainer yang difitkan dengan sebuah piston dengan luas melintang 50 cm kuadrat. Jadi kalian udah bisa membayangkan ada silinder, misalkan lebih mudah kalau piston, maka bayangannya lebih enak silinder. Luas bolongannya ini 50 cm kuadrat. Kemudian ditaruh piston. Nah, ini pistonnya cuma satu ya. Sebagai hasil reaksi, piston itu terdorong sejauh 15 cm. Nah, jadi dibayangkan awalnya itu yang bawah, posisi piston ini awalnya yang bawah. Ini awal, ini akhir. Setelah dia terdorong ya, is push, jadi dia didorong atau terdorong out, keluar ya, terdorong keluar. Jadi dia pistonnya akan bergerak dari bawah ini ke atas posisinya. Kalau kita melihat sistemnya yang di bawah,
sistemnya yang di sini. Ini sistemnya. Jadi dia akan terdorong ke atas sini pistonnya, kemudian terdorongnya sejauh 15 cm. Berarti jarak dari sini ya itu adalah 15 cm. Dan jangan lupa yang sistemnya adalah yang ini adalah sistem. Nah, jadi di dalam soal ini ada sistem, ada piston difitkan oleh piston, kemudian sistem ini nge-push piston ini sehingga pistonnya bergerak sejauh 15 cm. Saat dia nge-push, tekanan eksternal itu sebesar 1 atm. Tekanan eksternal, kalau sistem itu kan yang ini nih ya. Eksternal berarti dari luar. Bukan, kalau internal ini, kalau kita bilang tekanan internal berarti tekanannya sistem. Kalau tekanan eksternal berarti tekanan dari luar. Berarti kalau kita gambarkan, kita bayangkan tekanan warna merah misalnya saya bayangkan, ini ada ya. Oke. Mudah-mudahan kalau yang konsentrasi dari awal bisa dipahami ya. Sistem ini nge-push, dia ada dalam sistem ini ada reaksi kimia, ada reaksi kimia, apapun reaksi kimia di dalam sini. Oke lah, reaksi kimia apapun itu ya di dalam sini ya. Oke. Jadi dia nge-push, tekanan eksternalnya 1 atm, tekanan udara misalkan 1 atm, sehingga pistonnya bergerak 15 cm. Pertanyaannya adalah, oke, sebelum ke pertanyaan, kira-kira sistem melakukan kerja atau mendapat ini berhubungan W di sini dengan proses si pistonnya nge-push keluar ya, pistonnya di-push keluar oleh sistem. Nilai W itu akan positif apa negatif? Negatif, Pak. Saya coba bikin polling deh, bisa nggak ya? Oke. W positif atau negatif? Dengan cara jawabnya gimana ya?
Ini bisa menjawab nggak kalian? Bisa, Pak. Oke, ya silakan. Positif atau negatif? Dengan sistemnya nge-push piston ini. Cara ngelihat hasil pollingnya di mana? Saya tutup dulu, terus saya buka lagi. Ada caranya lihat hasil polling nggak ya? Oh, tinggal di skip aja. Oke, terima kasih Ahmad, Faisal. Oke. Oke, sebagian besar negatif, ada juga yang positif. Nah, coba saya tunggu sebentar lagi. W-nya akan positif atau negatif dengan kalau pistonnya arahnya ke sana. Sistemnya ada di sini. Oke, 55 orang yang menjawab. Yang tidak menjawab ini nampaknya kalau yang ghosting ya urusan yang ghosting ya. Tapi yang bingung ini kalau yang tidak menjawabnya alasannya bingung, ini kira-kira bingung nih mau pilih surga atau pilih neraka nih. Nggak salah satunya. Oke, tapi mayoritas betul ya, mayoritas betul. Jadi benar bahwa ini negatif karena sistem dengan dia nge-push piston itu berarti sistem itu yang melakukan kerja. Karena sistem yang nge-push piston. Jadi sistem yang melakukan kerja. Kalau dia melakukan, kalau bahasa melakukan, maka sinonim juga dengan memberi kerja, melakukan kerja atau memberi kerja. Nah, berarti karena dia memberi atau melakukan, maka negatif. Karena patokannya kan energi dari sistem. Karena nilainya kan delta U delta U sama dengan Q plus W. Nah, kita fokus ke W. Karena sistem ini melakukan kerja atau memberi kerja, maka energi dalam dari sistem ini berkurang. Karena dia nge-push, dia yang melakukan. Nah, dia dari persamaan ini
kalau dia mau delta U ini berkurang, tambah kecil misalkan, U ini kan akhir dikurang awal ya, deltanya ini akhir dikurang awal. Maka biar dia mengecil atau negatif, maka W-nya negatif. Ya, biar nggak bingung, delta U sama dengan U akhir kurang U awal sama dengan W. Jadi kalau akhir ini lebih kecil dari awal berarti kan negatif ini ya, maka W-nya negatif. Oke, good. Nah, dan bisa dilihat dari rumusnya, dari soalnya juga, hitung kerja yang dilakukan oleh sistem. Jadi seperti kita melakukan sesuatu, kita melepaskan energi kita atau mengkonsumsi energi kita. Maka sistem pun pada saat dia nge-push ini, dia menggunakan energi yang di diri dia sendiri untuk melakukan kerja. Sehingga energi di diri sistem sendiri berkurang dan W-nya negatif. Oke, balik lagi ke pembahasan soal sekarang. Rumusnya kan kalau W itu minus P eksternal kali delta V ya. Nah, ini di kimia dasar dulu pernah ada, sama dengan minus. Nah, ini kita mau buat satuannya kemana dulu nih? Satuannya, sebentar, kita langsung aja ke satuan internasional deh ya, ke Joule ya. Jadi W-nya kita buat aja langsung ke satuan internasional, berarti P-nya yang tadinya ATM. Nah, satuan internasionalnya kan 1 Newton meter kuadrat ini yang merupakan Pascal. Maka ATM ini kita rubah dulu ke Pascal. Ya, ini ya satuan internasionalnya yang 1 Newton per meter kuadrat, dan 1 Newton per meter kuadrat itu Pascal. Maka 101,325. 1 ATM ya, berarti kan 1 kali 101,325. Ini adalah Pascal atau Newton per meter kuadrat. Saya tulis saja Pascal kali delta V. Nah, delta V kalau misalkan diketahui volume awal dan akhir, maka delta V adalah V akhir kurang V awal. Tapi, oke, pertanyaan nih, kira-kira kita perlu nyari V akhir dan V awal nggak? Kira-kira. Kita udah ada angka ini, kita perlu nyari angka di sini. Perlu, Pak. Perlu, Pak. Nyari sendiri-sendiri, V akhir berapa, V awal berapa, atau delta V-nya langsung?
delta V-nya saja mungkin Pak. Sorry apa? Saya nggak kedengeran tadi. Delta V-nya langsung mungkin Pak. Iya, betul ya. Jadi ini kan diketahui 15 cm ini perubahannya ya, perubahan posisi piston yang bergerak sejauh 15 cm. Kalau volume awal kan yang ini, volume awal yang ini. Volume akhir itu yang ini. Ya, kalau kita bisa menghitung volume awal dan akhir, maka kita tinggal kurangin. Volume ini dikurangin volume ini. Tapi di soalnya nggak dikasih tahu, di soalnya hanya ngasih tahu jarak piston yang bergerak dengan luas area. Berarti jarak bergerak ini mengindikasikan perubahan volumenya yang diketahui. Jadi yang kita pakai delta V langsung, bukan ini. Bisa dipahami mudah-mudahan ini. Paham ya? Gimana Pak Putu? Ini sudah lewat waktu. Oh, oke. Diselesaikan aja apa gimana ya Pak? Dituntaskan dulu Pak soal ini. Yang satu soal ini ya? Oke. Oke, terima kasih Pak Putu. Jadi langsung delta V-nya langsung kita kalikan aja. Sebentar. Saya perlu luas alas kali tinggi ya. Ini tadi. Oh, luas alasnya udah ada 50. Jadi bukan jari-jari dari luas alas kali tinggi berarti 50 kali 15. Nah, ini dalam satuan cm. Jadi 50 luas alas, 15 tinggi, kita dapat volume dalam satuan cm pangkat 3. Nah, karena kita mau pakai satuan internasional, kita rubah ke meter pangkat 3. cm itu naik 2 kali pangkat 3, berarti kali 10 pangkat min 6 ya. Kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3. Oke, mungkin bisa ada yang langsung mengalihkan. Berapa nilainya? Ayo. Minus 75,99375 Pak. Minus 75,99375 kalau salah tadi. 994 lah ya. Oke, udah bener, udah masuk akal ya. Angka ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini sekitar 1 dikalikan ini 75. Sebentar deh. 1, 2, 3.
Nggak salah ini. Bentar kayaknya. Oh benarnya 79, 75. Oke. Oh ya, ini minus 6. Dua, tiga, empat, lima, 6. Oke, 0,1 di sini. Oke, benar. Jadi satuannya apa ini? Kita udah pakai satuan internasional di sini. Semua udah pakai SI, maka SI dari W apa nih kira-kira? Joule, Pak. Joule, oke, sip. Oke, so kita finish. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oke, sebenarnya masih ada satu soal lagi, tapi kita selesai waktunya. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian. Oke, silakan Leo. Pak, apakah nanti PPT-nya di-share atau gimana ya Pak? Boleh diulangi tadi nggak jelas? PPT-nya Pak boleh di-share Pak. Oh ini apa namanya? Yang ini? Boleh. Oke, makasih banyak ya Bapak. Karena tadi saya ketinggalan Pak. Oke, sama-sama. Oke, kalau misalkan tidak, kenapa menjadi satuan Joule? Lihat sekarang Joule oke. Joule itu nama ya, nama. Jadi ya memang kenapa tiba-tiba kok dari Pascal meter tiba-tiba jadi Joule gitu ya. Nah, Pascal itu adalah Newton per meter kuadrat. Itu nama lain dari 1 Newton per meter kuadrat. Nah, sedangkan Joule itu kalau kalian ingat rumus W sama dengan Fs kan, F itu gaya, S itu perpindahan, maka Joule itu kalau di satuan internasionalnya, Joule itu satuan internasional, dia adalah gaya di satuan internasional yaitu Newton kali meter. Nah, kalian bisa lihat ini, Pascal itu Newton per meter kuadrat dikalikan meter pangkat 3, maka dia jadinya Newton meter, dan Newton meter itu nama lain dari Joule. Oke, bisa dipahami? Oke, good. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, maka kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak Pak Putu untuk merekamnya. Mudah-mudahan minggu depan saya bisa nyoba sendiri merekam. Oke, terima kasih atas keaktifannya. Selamat siang. Ya, sama-sama. Iya.
Recording has stopped. Oke.